Nah, ini cara milih guru. Simpel sebenarnya. A'lam, aura, sama asan. A'lam itu kalau kalian bingung, ini kan alternatif guru ini banyak. Kamu di YouTube itu berpuluh-puluh kiai sudah tampil. Ya, cari guru, pilih yang pertama a'lam, itu pasti. Syukur-syukur kamu nemu orang yang punya kategori 3 ini full. Dia juga termasuk yang paling alim, paling warok, paling tua, paling asan. Asan itu lebih tua, paling tua. Nah itu pilih. Kalau tidak ada ya yang atas lebih diutamakan. Kalau memang 3-3-nya nggak ada ya pilih yang lebih alim. Syukur-syukur bisa 2 alim dan warok. Kalau mungkin memang 3. Kalau yang alim tidak ada baru yang kedua, yang lebih warok. Kalau dua-duanya tidak ada, Pak, saya nyari guru yang pinter tidak ada, yang warok nggak ada, kurang ajar semua. Misalnya sangat terpaksa ya parameternya tinggal 1, yang paling tua. Kenapa? Karena yang paling tua paling tidak lebih pengalaman. Ya misalnya kamu lagi apalah naik kapal, naik perahu di tengah laut nggak ada siapa-siapa, punya temen mau belajar ini dari banyak orang ini ndak ada, yang pinter ndak ada, yang warok ndak ada, gento kabeh. Misalnya, ya cari yang paling tua. Jadi kalau ada tentang bahas apa, lebih tua lebih pengalaman, dia lebih ngerti macam-macam daripada yang lebih muda. Tipsnya begitu. Tapi kalau ada dan bisa, cari yang lebih alim, a'lam. Lebih bagus lagi a'lam dan aura. Syukur-syukur yang a'lam dan aura itu lebih tua asan. Kalau ada yang masih muda tapi dia a'lam, pilih yang a'lam. Karena parameter pertama itu keilmuannya, wong ini nyari ilmu. A'lam, baru yang aura. Aura itu parameter karakter kepribadiannya. Aura itu warok, wirai. Orang yang hati-hati benar sama hidupnya, menjaga diri dari dosa, itu aura. Tidak sembrono, itu wirai. Orang ini lebih terjaga. Jadi cari yang alim, ada alim yang enggak wirai, alim yang sembrono, menyepelekan dosa-dosa kecil itu enggak wirai namanya. Tapi kalau enggak ada ya tetap kita pilih alim yang enggak wirai. Kalau ada 2, Pak, yang satu enggak alim tapi wirai, yang satu wirai tapi enggak alim, dipilih yang alim karena kita sedang nyari ilmunya. Oke, lah yang wirai ndak alim ya kita belajar apanya wong ndak ada ilmunya. Ya wonge apik ning ya ndak ngerti apa-apa. Nah itu ya kita ndak bisa mengambil apa-apa. Diambil yang a'lam. Nah itu caranya milih guru. Ini bukan mursyid ya, nanti kalau di tasawuf ada namanya mursyid, parameternya beda lagi. Tapi ini memang untuk ilmu, untuk kita belajar. Jadi a'lam, aura, dan asan. Nah ini caranya milih teman juga. Nah ini kan semuanya teman. Hati-hati ada teman yang membahayakan. Cari teman yang tekun. Warok tadi sama ya. Warok itu berarti temanmu yang menjaga diri, yang jujur dan mudah memahami masalah, katanya Zarnuji. Yang tekun jelas. Orang tekun itu nular. Kalau kamu punya teman satu kamar tekun, kamu yang tidak tekun itu mesti tidak kerasan di kamar. Iya, dia nular. Maka cari teman yang tekun, biar kamu ketularan tekun. Kalau temanmu cengengesan terus, lama-lama kamu yang serius jadi cengengesan mesti. Maka katanya Sanusi, yuk cari yang tekun. Dia akan nulari kamu ketekunannya. Sama yang wirai jelas. Orang selalu menjaga diri. Itu bikin kamu tidak enak sendiri. Diajak jelek dikit dia tidak mau. Itu kan tidak enak sendiri. Paling kamu tidak kuat pindah kos. Ya, jadi ya kamu kan golongannya panas kalau ada yang gitu-gitu. Jadi cari yang warok, jujur, ya jelas. Teman nggak jujur itu paling tidak enak. Makan hati. Jadi cari teman yang jujur. Dan yang terakhir ini mudah memahami masalah. Jangan nyari teman yang tell me. Tell me bikin capek. Jadi mahasiswa
tipe jerapah, otaknya di sana, anunya di sini. Kita ya jauh antara otaknya sama kakinya. Jadi kalau diajak ngomong lama, yang lain sudah selesai ketawa, dia baru ketawa belakangan. Jadi itu ya, jadi cari yang lebih mudah, itu bikin jengkel yang tell me itu. Kalau diajak ngobrol itu kosakatanya enggak banyak. Hah? Gitu dok. Iya. Jadi ya. Oke, ya syukur-syukur kita bisa ngajari biar enggak tell me. Tapi kalau kita sendiri enggak mampu kan, kalau sama-sama tell me jangan-jangan kita yang ketularan. Oke, cari teman itu. Jadi yang mudah memahami masalah. Hindari teman yang pemalas. Pemalas itu sama nular. Penganggur itu bukan enggak punya kerjaan. Kerjaan itu banyak, cuma yang memang menghasilkan uang cuma beberapa. Tapi orang itu enggak bisa sebenarnya jadi penganggur kecuali memang dia malas. Apa banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan. Paling enggak baca, latihan nulis, apapun. Bersih-bersih itu kan enggak nganggur. Tapi kalau lebih suka nganggur padahal banyak yang bisa dikerjakan, itu bahaya. Dia akan nularimu. Jangan deket-deket teman yang pemalas, penganggur. Yang ketiga banyak omong. Ini juga kontraproduktif untuk minatmu nyari ilmu. Ngobrol terus enggak capek-capek. Kalau enggak ditanggepi enggak enak, ditanggepi kita yang capek. Itu juga bahaya. Jadi teman banyak omong, teman cerewet itu kan. Terus suka ganggu, ya, suka ngacau, suka memfitnah itu. Apalagi fitnah itu lebih dahsyat lagi, lebih menyusahkan lagi. Jadi teman juga mendukung pertumbuhan kualitas keilmuanmu. Jadi maka hati-hati benar ya. Kalau sudah terlanjur jadi teman yang punya karakter tidak bagus, syukur-syukur kamu bisa bikin dia tobat. Kalau tidak bisa, pelan-pelan, cuma jangan terlalu ditunjukkan bahwa wah kamu cerewet, bukan temanku sekarang, jangan gitu. Pelan-pelan agak dijaga biar kamu tidak terpengaruh. Karena kita juga butuh jadi orang berkualitas. Jadi cara milih teman diatur yang benar. Nah, ini ada syair yang sangat terkenal dari Taklim. Jadi ini yang ala lantanalul ilma illa bisittatin. Sa'unabika an majmu'iha bibayan. Dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zaman. Jadi untuk bisa dapat ilmu, katanya Al-Zarnuji, ini sudah ngomong prosedur untuk memperoleh ilmu. Tak akan bisa kau raih ilmu tanpa memakai 6 hal. Akan kukabarkan semuanya padamu dengan jelas. Yang pertama, dzakaun, kecerdasan, IQ. Yo, kita harus punya kapasitas kecerdasan. Apa harga mati Pak? Ndak. IQ itu bisa kalah oleh ketekunan. Tapi kita juga tetap harus punya modal kecerdasan. Banyak orang IQ-nya rendah tapi tekun. Dia akan lebih sukses daripada IQ-nya tinggi tapi malas. Yang penting tetap ada IQ-nya, itu kecerdasan. Kalau tidak ada IQ-nya sama sekali berarti tidak waras. Ya, setiap orang punya kecerdasan kalau namanya manusia. Wahirsun, hirs itu ketamaan sebenarnya. Harus tamak sama ilmu. Tidak boleh cepat nerima. Pak, saya membaca nggak paham-paham, ya sudahlah Pak, tidak begitu. Harus tamak. Sudah paham, pingin paham lebih luas lagi, lebih jauh lagi, itu namanya tamak. Tamak yang diperbolehkan. Itu tamak pada ilmu, pada pengetahuan. Yang ketiga, wastibarun. Istibar itu dari akar kata sabar. Sangat sabar. Orang yang punya ilmu harus sangat sabar. Wabulugho. Bulugho itu dasarnya balagho. Bisa diartikan nyampe. Di situ kita tulis kesungguhan. Sebenarnya mau mengorbankan semuanya termasuk harta.
Sehingga banyak orang mengartikan bulugho itu harus mau bayar, mau modal. Mau berkorban. Nyari ilmu, nyari enaknya susah. Buku pinjem, tidak dikembalikan, nah, itu susah. Tidak mau modal itu namanya. Ya, oke. Jadi cerdas, mau, sabar, dan bulugho, punya modal. Yang selanjutnya, yang kelima, irsadu ustadin. Harus ada petunjuknya guru. Paling tidak kamu punya rujukan yang kamu tanya kalau kamu merasa tidak mampu dalam ilmu itu. Kehadiran ustadz itu penting. Dan yang terakhir, watuluz zaman, butuh waktu. Karena kita harus sabar, maka butuh waktu, watuluz zaman. Ya meskipun ini jangan dipakai dalil mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Jadi itu tuh. Loh Pak kan harus waktunya yang lama Pak. Loh ya nanti kamu bayar lagi. Loh kan memang harus ada bulughotun Pak, ada modal. Nah itu, ya itu salah anunya. Jadi butuh waktu lama, bukan dilama-lamain. Ya, memang untuk mencapai ilmu itu butuh waktu, tidak bisa instan. Jadi dzakaun wa khirsun wastibarun wa bulghotun wa irsadu ustadzin wa tuluz zaman. Jadi butuh kecerdasan, butuh ketamaan akan ilmu, butuh kesabaran, butuh modal, butuh petunjuknya guru dan butuh waktu. Dari itulah modalnya kalau kita ingin jadi ilmuwan. Terus ini juga di antara syaratnya. Kita harus tabah dan sabar. Sabar itu kayak gimana sih katanya Al-Zarnusi? Yang pertama, jangan sampai meninggalkan sesuatu yang belum kita pahami secara sempurna. Baru ngerti sedikit ganti isu, ngerti sedikit ganti isu. Itu namanya tidak sabar. Tidak tabah. Harus sampai tuntas. Meskipun harus bertahun-tahun, makanya tadi di pondok-pondok itu satu kitab bisa bertahun-tahun. Memang pelajarannya selain ilmunya juga ketabahannya, kesabarannya, istiqomahnya. Jangan sampai berpindah ke bidang ilmu lain sebelum memahaminya secara tuntas. Kemudian jangan pindah ke daerah lain kecuali terpaksa. Ada kan yang suka pindah-pindah kampus. Kuliah di sini nggak enak Pak, kuliah di yang lain aja. Pindah-pindah, ilmunya tidak jelas. Jadi pasti yang dikejar bukan ilmu, yang suka pindah-pindah. Jadi katanya siapa Al-Zarnusi tidak sabar, kecuali memang terpaksa. Kok pindah-pindah Mas? Salah ambil jurusan Pak. Misalnya saya ternyata tidak bakat sama sekali Pak, misalnya. Nah itu saya itu matematika jelek malah ngambil jurusan matematika, tidak bisa saya sekarang. Nah itu ya terpaksa memang bukan anumu pindah tidak apa-apa. Tapi jangan karena selera. Wah rasanya kok sekarang ilmu saya yang ini nggak laku Pak, lebih laku ilmu sana saya pindah aja. Itu namanya tidak tabah dan tidak sabar. Di antara yang bikin ilmunya tidak barokah. Kenapa sih harus begitu? Ya katanya Al-Zarnusi, karena kalau kita tidak sabaran mengajari sesuatu tidak tuntas, loncat-loncat, pindah-pindah, dapat membuat urusan jadi kacau balau. Hatimu sendiri tidak tenang, waktumu terbuang, bahkan gurumu sakit hatinya. Kamu kok ganti-ganti guru, apa tidak cocok sama aku? Ya cocok sih Ustadz, tapi kan tetap gurumu sakit hati. Di antara jalan ilmunya tidak barokah. Kamu sendiri hatimu tidak tenang, kacau balau. Maka ya tabah, sabar itu memang ilmu. Jalannya enggak selalu mulus, enggak selalu enak. Terus, ini baru kita ngomong akhlak. Ya panjang uraian akhlaknya ini saya ringkes, saya potong-potong, saya ambil yang bagian-bagian pokoknya saja. Yang pertama, muta'alim itu tidak boleh tamak pada dunia. Tamaknya hanya pada ilmu. Ketamaanmu pada dunia
adalah lawannya derajat mulianya ilmu. Orang berilmu yang tamak pada dunia, dia akan sampai di tempat kebalikannya kemuliaan. Dia akan sampai pada kehinaan. Karena itu alamat orang ini akan menjual ilmunya untuk dunia. Dia tidak akan jadi mulia, tapi kebalikannya, dia akan jadi hina. Hati-hati. Menjual ilmu itu lebih rendah kelihatannya di mata Tuhan, di mata kita dibandingkan orang yang misalnya menjual korupsi, itu kan juga menjual. Orang yang khianat, orang yang curang. Menjual ilmu itu meletakkan sesuatu yang mulia di tempat yang sangat tidak mulia. Jadi jangan tamak. Yang kedua tawadhu. Tawadhu itu kalau di situ tengah-tengah antara sombong dan minder. Jangan sombong tapi juga jangan minder. Kamu itu mulia, nggak perlu minder. Ada di jalur ilmu, tapi juga nggak usah sombong. Biasa saja tawadhu. Itu namanya tawadhu, itu bukan kok terus kalau jalan dingklu, kalau ada enggak, bukan itu. Yo parameternya bisa secara budaya itu. Tawadhu itu maksudnya tidak menyombongkan diri tapi juga tidak minder. Terus iffah warok, ya itu tadi, iffah itu menjaga diri. Kalau warok itu menjauh dari hal-hal yang meragukan, itu termasuk warok. Yang haram jelas, yang halal jelas. Ini halal apa haram ya, minggir aja dulu. Itu orang wirai namanya. Menjaga diri dari jatuh pada kekeliruan. Hari ini kan banyak sekali hal-hal yang tidak jelas. Orang menyebutnya syubhat. Itu kalau orang wirai ditinggal. Sudahlah, tidak usah di situ, wong tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Ini berita palsu apa berita bikinan apa berita asli? Sana bilang asli, sini bilang bikinan. Oke, off dulu, minggir dulu. Sebelum jelas semuanya, mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, minggir dulu. Karena kalau kamu ikut di situ, kamu bisa salah ambil keputusan. Namanya tidak menjaga diri, tidak wirai. Warok itu ya, warok itu kan artinya belakang. Kamu mundur dulu biar tidak terpengaruh. Sampai jelas mana hitam, mana putih. Kalau airnya keruh jangan nyemplung. Tunggu dulu sampai jernih, sampai kelihatan mana putih, mana hitam. Baru kamu ambil keputusan, itu warok. Kalau iffah itu menjaga diri. Nanti iffah itu buahnya muru'ah, harga diri. Jaga dirimu, kamu itu orang mulia. Jangan melakukan hal-hal yang tidak mulia. Makanya nanti di taklim itu banyak contoh-contoh konkret tidak menjaga diri. Makanya ada kalimat misalnya, tidak boleh bersisir pakai sisir yang rusak, tidak boleh pakai baju yang robek, tidak boleh. Itu dalam rangka kamu itu orang mulia, hargai dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang menghargai duluan, terus siapa? Nah itu jalannya ilmu. Ya mandilah, ya pakai baju yang bersih, ya syukur-syukur bisa wangi-wangi dikit, biar nggak kasihan temanmu yang sebelah. Ya, itu namanya iffah, menjaga diri. Wong kamu itu orang mulia kok. Wong setiap manusia itu mulia, apalagi kamu pencari ilmu. Yang setiap langkahmu dilindungi oleh malaikat. Kan ada Jibril itu menaruh sayapnya untuk menaungi orang-orang yang nyari ilmu. Padahal hidup kita, saya bilang tadi, 100% isinya nyari ilmu terus. Maka semoga malaikat Jibril menaungi kita terus. Nah, gaya kita juga ya tunjukkan bahwa kita ini mulia. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat. Kamu sendiri yang tahu seperti apa jalannya memuliakan diri. Terus mengekang hawa nafsu. Itu pasti. Tidak mungkin ilmu itu jalan seiring dengan orang yang tidak mengatur nafsunya. Terus tidak boleh dengki. Dengki itu senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Syukur apa enggak? Makanya ikut grupku dong. Grup sana itu memang kacau, itu dengki namanya. Sudah dibilang sejak dulu yang sana itu jelek. Nah toh sekarang terbukti toh itu tanda-tanda dengki. Karakter ini bukan karakternya seorang ilmuwan. Ilmuwan tidak boleh dengki.
Terus tidak melibatkan diri dalam pertikaian pendapat. Seneng sekali ikut debat kayak tadi. Itu bukan akhlaknya muta'alim. Ada temennya debat, kamu debat, kalah, tak bantu. Aku pinter. Nah, itu melibatkan diri. Biasanya di Facebook itu kan, kalau temenmu lagi posting apa terus dibantai orang lain, kamu ikut masuk bantu. Nah, itu bukan akhlaknya muta'alim. Suka konflik. Selanjutnya sungguh-sungguh istiqomah. Istiqomah itu continue. Itu akhlaknya muta'alim. Istiqomah itu rajin. Baca, saya ingin baca setiap habis subuh saya baca Pak. Itu terus saya terus begitu, itu namanya istiqomah. Saya tidak bisa Pak kalau habis subuh saya tidur. Nah, saya sebelum tidur aja baca. Ya monggo, yang penting atur sendiri strategi hidupmu, yang penting istiqomah nyari ilmunya, sungguh-sungguh. Terus bersyukur dan lillahi ta'ala, itu pasti. Karena ilmu itu anugerah dari Allah, maka kita bersyukur. Lillahi ta'ala karena memang sejak awal kita niatnya nyari ridhonya Allah. Nah, itu dua yang terakhir. Tadi sudah disebut, jangan berprasangka buruk, jangan sombong. Katanya Al-Zarnuji, cirinya orang berprasangka buruk itu apa? Perilakunya buruk. Orang yang perilakunya buruk, prasangkanya pasti buruk. Orang yang bikin hoak itu kan perilakunya buruk, bikin hoax itu. Itu asumsinya, prasangka, angan-angannya itu pasti juga jelek. Wong dia melahirkan sesuatu yang jelek. Jadi ilmuwan jangan berprasangka buruk, apalagi sombong. Jadi lawannya ilmu bukan tidak berilmu, tapi lawannya ilmu itu sombong. Orang berilmu yang sombong itu seperti bangunan tinggi yang disapu oleh banjir. Saat itu juga harga ilmunya selesai. Sombong itu merasa dirinya yang paling pinter, yang paling benar, yang paling baik, yang paling bagus. Wassalam. Tidak akan jadi ilmuwan. Tidak akan barokah ilmunya. Jadi akhlak muta'alim tidak boleh sombong. Tadi akhlak ini adab. Kalau akhlak itu nilai-nilainya, norma-normanya. Kalau adab itu implementasi nyatanya. Adabnya muta'alim yang pertama, cita-citanya harus tinggi. Tidak boleh ilmuwan itu tujuannya simpel. Pak, saya ingin nyari ilmu biar dapat nilai A. Nah, itu masih pendek. Biar lulus cum laude itu juga pendek. Cita-citamu harus jauh dan tinggi. Biar saya bisa mengubah Indonesia ini Pak. Biar jauh. Itu cita-cita tinggi. Jadi jangan simpel. Apa saya pingin pinter biar pacar saya semakin kagum Pak. Oh, itu pendek. Biar orang tua saya semakin bangga Pak. Itu pendek. Kalau kamu tinggi, yang pendek otomatis dapat. Tapi kalau kamu pendek, yang atasnya nggak kena. Kalau kamu cita-citanya jadi presiden dan kamu berjuang untuk jadi presiden, paling enggak kan kamu bisa jadi menteri. Atau kalau meleset ya gubernur lah, bawahnya dikit. Tapi kalau kamu cita-citanya cuma jadi RT, ya kan, enggak mungkin kamu dapat atasnya. Paling tinggi dapat RT itu, paling bawahnya sekretaris RT. Ya kan? Jadi cita-citanya harus tinggi. Kamu itu mulia, jangan cita-cita yang rendah. Yang kedua, prioritasnya ilmu. Bukan kemenangan, bukan pujian. Pokoknya ada apapun, prioritasnya ilmu. Prioritas itu yang dinomorsatikan dalam hidup. Yang kedua, adab yang ketiga, menghormati kitab. Itu ada disebut oleh Al-Zarnuji. Ya menghormati kitab itu ya nyawa ilmumu itu ada di kitab-kitab. Maka jangan nyempelikan kitab, sebenarnya nanti sama guru. Jadi hormatilah kitabmu, bukumu. Saya tidak tahu bukumu di kamar itu dibuka apa enggak, dihargai apa enggak. Kadang-kadang cuma dipakai alasnya teh, dipakai alasnya itu. Kadang-kadang begitu. Jadi lumayan ada buku dibuat ganjelnya rak ini biar enggak goyang. Lumayan ada itu.
Ya, itu namanya tidak menghargai. Hargailah buku. Terus hidupnya prihatin, jangan seneng-seneng. Karena ilmu itu jalan untuk tirakat. Tidak boleh mewah-mewahan. Hidup secukupnya, sejogjanya. Mungkin kita ada di Jogja. Ya, jadi seyogyanya saja, secukupnya. Jangan bermewahan, jangan berlebihan. Karena berlebihan itu memalingkan kita dari semangat ilmunya. Terus menghindari sumber kemalasan. Sekarang banyak HP, TV, sekarang banyak sumber bikin orang malas. Kalau sudah pegang HP bisa berjam-jam enggak, kecuali sudah habis baterainya baru kamu berhenti. Kalau bisa hindari. Wong kamu enggak buka HP 1 jam apa 2 jam enggak masalah toh. Tapi kan kamu enggak betah, 10 menit aja. Jangan-jangan ada WA masuk. Padahal WA seharian ratusan WA, satu pun tidak ada yang penting. Itu padahal kayak gitu tapi kamu gelisah sama sekali kalau ditinggal HP. Nah, itu kalau bagimu itu sumber bikin kamu males, ya pelan-pelan dihindari, jangan tergantung di situ. Bahkan termasuk mungkin makanan. Kalau Pak saya kalau habis makan ini kok ngantuk, ya coba dihindari biar tidak merusak semangat belajarmu. Jadi itu Al-Janusi. Terus tidak makan berlebihan pasti, tidak tidur berlebihan pasti. Yang sukanya tidur, tidak tidur berlebihan itu ya tidur, cuma tidak pakai nambah-nambah, pakai bonus tidur. Ya kan banyak kan yang sudah bangun subuh, sudah sholat, nambah lagi bonus. Padahal jam 7 masuk. Akhirnya bangunnya jam 7 kurang 5, nggak pakai mandi, nggak pakai apa, langsung berangkat ke kampus. Temennya bubar di kelas. Belum sikat gigi, belum apa, wah masih angop di kampus, wah itu sudah. Oke, jangan tidur berlebihan, juga jangan makan berlebihan. Jadi karena muta'alim itu harusnya orangnya cerdas, ngerti ukuran kebutuhan dirinya, mana takaran yang pas. Terus jangan menyusahkan diri sehingga jadi lemah. Ya prihatin tapi ya jangan menyusahkan dirimu sendiri. Terus hindari permusuhan. Yang terakhir, gak mudah panik. Ilmuwan itu tenang karena akalnya jalan. Tidak ada apa-apa, wow kaget, bingung, terus tiba-tiba disebar semua, di-share postingannya, enggak. Ojo kagetan dah. Kita kan sering kagetan. Dikasih gambar pembantaian Rohingya. Wah ini terus kamu sebar. Lu kamu belum ngecek dulu benerkah yang disebar itu? Kan gitu. Itu namanya panikan, bingungan. Ilmuwan tidak boleh panikan, enggak boleh bingungan. Harus tenang. Ada apa-apa dicek dulu, direnungi dulu. Seandainya memang benar, apa ada pentingnya kamu ikut nge-share? Ada manfaatnya enggak? Meskipun di ujung postingan udah bilang, tolong aminkan dan share. Enggak usah. Ya. Kan enggak, iya, kamu kan tetap harus ngitung itu manfaat kalau kamu nge-share atau enggak nge-share. Ayo pinter-pinter lah. Terus jangan menyembunyikan ilmu, ini juga penting. Ya kan? Menyembunyikan ilmu itu malah bahaya karena ilmu itu akan jernih kalau mengalir terus kayak air. Saya tiap minggu ngomong di sini itu nggak usah khawatir, wah jangan-jangan nanti Pak Faiz kapan-kapan ilmu nentek. Enggak. Jadi ilmu itu semakin dikasih semakin berlipat. Saya ngomong ini yang dapat pengetahuan baru enggak cuma kalian loh, kadang-kadang saya dapat juga. Karena saya harus mikir improvisasi tiba-tiba, oh iya ya, bisa ditafsirkan begitu. Dapatnya bisa langsung saat ini dari sini. Wong itu kuasanya Allah. Jadi jangan menyembunyikan ilmu. Pak, itu ilmu rahasia Pak, gak usah disebar. Ada yang bilang ke saya gitu di beberapa tema. Itu hanya untuk orang khusus ya Pak. Lah bukunya sudah di mana-mana. Ya kan? Oke, terus jangan tergesa-gesa karena tadi harus sabar. Terus selanjutnya jangan banyak bicara, tadi sudah dibahas. Agak bahaya kalau ilmuwan terlalu banyak bicara karena dia ilmuwan itu harus terlalu banyak mikir. Man itu tamma akluhu
nakuso kalamuhu, itu Kak Ali bin Abi Thalib. Orang yang semakin sempurna akalnya, semakin sedikit bicaranya. Dan jauhi hal-hal yang tidak ada gunanya, perbuatan-perbuatan iseng, kelakuan-kelakuan yang tidak ada hasilnya, itu sebisa mungkin kita hindari. Jadi itu katanya Al-Zarnuji, barang siapa sibuk oleh perbuatan yang tak berguna bagi dirinya, maka yang semestinya akan berguna akan terlewat. Kalau yang tidak penting kita urusi, maka yang penting akan lewat. Maka tiba-tiba kamu sudah semester 14. Oh, itu yang penting terlewat. Kenapa? Kamu terlalu banyak ngurusi yang tidak penting. Adabnya muta'alim itu yang tidak penting di skip aja. Yang penting dulu, nanti kalau yang penting beres, yang tidak penting kita urusi, nggak apa-apa, bonusnya. Jadi tadi prioritas nomor satu kan ilmu. Kalau kita terlalu sibuk dengan yang tidak ada gunanya buat hidup kita, nanti yang ada gunanya kelewatan. Oke, itu adabul muta'alim. Kalau yang ini menghormati guru, saya tidak harus terlalu detail, kalian pasti sudah sering baca. Itu katanya Ali, ana abduman allamani, walau harfan wahidan. Itu kalimatnya kepotong. Jadi katanya Ali, aku adalah hamba dari orang yang mengajariku walau hanya satu huruf. Jadi ana abduman allamani walau harfan wahidan. Ini tak keluar aja, lihat dari sini. Masih banyak ya slide-nya. Nah, iya. Ini sudah. Ya, di sini. Jadi aku adalah hamba dari orang yang mengajariku meskipun satu huruf. Insya'a ba'a wa insya'a astaroko. Kalau dia mau, aku bisa dijualnya atau aku tetap dijadikan budaknya. Oke, yang penting dihormati. Di situ ada adab-adab ya sesuai zaman itu. Yang pertama, jangan berjalan di depannya. Susah ini kalau kamu nggak boleh jalan di depanku. Seandainya saya jadi gurumu, jangan duduk di tempatnya. Ya kalau kamu duduk di sini yang ngajar siapa? Ya. Oke, yang ketiga, jangan mulai ngajak bicara kecuali atas perkenan darinya. Ya maksudnya kalau mau ngomong minta izin dulu. Jangan ujuk-ujuk kamu ngomong. Apalagi ustadznya pas juga lagi ngomong. Nanti gak jelas yang ngomong siapa. Jangan ngomong macam-macam. Jangan ngerasani maksudnya. Jangan ngomong tentang guru di luar. Itu yang kelihatan jelek dirimu sendiri, bukan gurunya. Kalau kamu ngomong tentang orang tuamu, orang yang lebih tua, gurumu, di luar itu yang jelek dirimu, bukan orang yang kamu omongkan jelek. Jangan menanyakan hal-hal yang membosankannya. Ya wis, kamu pahami sendiri. Itu bahasa lain cerewet. Banyak omong yang tidak penting. Terus cukup sabar menanti di luar sehingga ia sendiri yang keluar dari rumah. Jadi tidak usah menyuruh, maksudnya jangan disuruh. Ayo Pak, sudah Pak. Nah, tidak. Biarkan sampai ustaznya sendiri keluar. Terus intinya apa sih semua yang di atas itu? Jangan lakukan yang membuatnya tidak berkenan. Lakukan yang membuatnya rela. Biar dia jauh amarahnya. Jadi intinya itu. Bahkan nanti di situ termasuk ya, hargai dan hormati keluarga putra-putranya. Karena itu di antara yang membuat beliau berkenan. Terus tata tertibnya belajar ini strategi kontekstual zaman itu. Harus dimulai hari Rebu katanya Zarnuji. Nah ini kan sudah pas Rebu malam Kemis. Ya. Nanti ada dalilnya sendiri, kamu buka ya kenapa harus hari Rebu. Terus menghadap kiblat, kamu sudah di sini. Terus waktu belajar jangan duduk terlalu dekat dengan gurunya. Nah, ini mundur. Nah ini
pakailah ini dalil kalau besok kamu kuliah, kan itu biasanya mahasiswa duduknya di belakang semua duluan itu. Gurunya kan protes, ini kok duduk di belakang, ayo ke depan. Ini dari taklim, Pak. Nggak boleh terlalu dekat sama gurunya. Ayo, oke, terus bertahap ya, nggak usah kesusu. Belajar itu diulang-ulang, dipahami. Membuat catatan. Jadi yang serius mau belajar itu harus kemana-mana bawa buku untuk nyatet. Segala hal itu ilmu. Siaplah untuk dimanapun, kapanpun mencatat. Jaga kesehatan, kebersihan diri itu pasti. Mudzakarah, munadzarah, mutorohah. Diskusi, adu pandangan, saling melempar pendapat. Jadi kesibukannya muta'alim itu diskusi. Menggunakan sebagian besar waktu untuk belajar. Ini yang bawahnya agak penting. Tidak terlalu banyak bergaul dengan lawan jenis. Iya. Iya. Oke. Loh itu iya. Itu biasanya bikin fokusmu beralih. Ndak ke ilmunya. Pikirannya jadi macam-macam kemana-mana. Ya meskipun sesama jenis juga lebih bahaya. Pokoknya jangan deket-deket ke situ lah pokoknya pikirannya. Itu mengganggu belajar. Terus tidak banyak omong kosong, tadi bolak-balik sudah. Selalu bawa buku kemana-mana. Ya kalau sekarang bukunya ada di HP, Pak. Ya cuma HP-nya kan paling kamu buka Facebook sama WA. Berdoa pasti penting dan jangan lupa mohon didoakan. Untuk biar ilmunya tambah, biar ilmunya barokah itu mohon didoakan. Tidak cuma kita berdoa sendiri. Ini syairnya Imam Syafi'i yang terkenal, cuma di taklim redaksinya agak berubah. Syakautu ila waqi'in su'a khifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal khifdha fadlum min ilah wa fadlullahi la yu'ta li asin. Yang syairnya Imam Syafi'i yang terkenal kan biasanya tidak pakai fadlum minallah tapi nur. Ya fa'ahbaruni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Jadi itu Imam Syafi'i mengadu pada gurunya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini Hanafiyah. Jadi gurunya Imam Syafi'i yang nanti melahirkan Syafi'iyah. Ulama besar terkenal. Aku mengadu pada Waqi', kenapa kok saya nggak paham-paham kalau belajar, hafalanku sering hilang. Katanya Imam Waqi', tinggalkan maksiat, jangan terlalu banyak dosa. Karena ilmu itu anugerah dari Allah. Bahasanya Imam Syafi'i, ilmu itu cahaya. Dan gak mungkin Allah ngasih anugerah bagi orang yang banyak dosanya. Jadi kalau masih banyak dosa, susah ilmunya masuk. Maka jalan kalau kamu merasa kesulitan belajar, kesulitan untuk ilmunya masuk, katanya Imam Waqi', ayo muhasabah, jangan-jangan kita ini banyak dosanya. Gak usah menyalahkan ke kampusnya, ke gurunya, ke anunya. Jangan-jangan kamu sendiri yang memang banyak maksiat. Maksiat itu kan dosa-dosa kecil. Coba dicek karena gak mungkin Allah ridho, Allah ngasih cahaya nur pada orang yang banyak dosanya. Ini hadis terkenal sekali. Dan terakhir di taklim itu ada doa mau belajar, doa waktu mau baca buku dan doa selesai menulis. Itu dua momen penting, itu doa boleh kamu ambil. Ini kan banyak penulis dari MJS Press. Nah, itu doa selesai menulis itu ada doanya itu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Itu setelah nulis. Kalau doa mau ngambil buku mau dibaca maksudnya, bukan mau dijual. Ya. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azimil azizil alim. Adada kulla harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa daharud dahirin.
dibaca sebelum baca buku. Ya. Tradisi kayak gini saya biasanya orang-orang itu semakin dewasa semakin malas berdoa. Kalau anak kecil itu diajari doa terus serius rajin. Dulu anak saya waktu baru hafal doa, kalau mau ke WC, di depan WC baca doa panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bapaknya males, pokoknya langsung masuk aja. Nah, boleh dibiasakan. Sebenarnya orang dewasa lebih bagus karena penghayatannya lebih dalam karena paham artinya. Kalau anak-anak kan cuma hafalan di luar. Ketika paham maknanya kan enak. Bayangkan itu maknanya. Subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab. Sejumlah huruf yang telah ditulis maupun yang akan ditulis. Itu kan indah kalimatnya. Jadi kita mendapatkan barokah, mendapatkan hidayah sejumlah huruf yang sudah ditulis dan akan ditulis. Itu abadal abidin wa daharud dahirin, selamanya sepanjang masa. Itu kalau dikabulkan benar, betapa bahagianya hidup kita. Dan kita tidak tahu doa yang sebelah mana yang dikabulkan Allah. Maka jangan berhenti berdoa. Termasuk mau nulis dan setelah nulis. Oke, alhamdulillah. Taklim muta'alim. Ya meskipun potongan-potongan saya mengambilnya. Semoga ada manfaatnya malam hari ini. Khususnya untuk teman-teman yang serius, mau menapai, mau suluk di jalan ilmu. Minggu depan kita ketemu tema yang sama, masih cuma dari ulama besar yang berbeda. Minggu depan kita ketemu Adabul Alim wal Muta'alim dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.